Oke, welcome back again. Selamat datang lagi di chapter 9. Dan kali ini teman-teman kita akan ngebahas tentang pola bagaimana mengingat irregular verb. Ya, and this pattern is very important for us to understand how to memorize irregular verb very easily. Jadi pola yang akan saya sampaikan ini teman-teman tuh sangat membantu kita untuk mengingat kata kerja yang berbentuk irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan, karena ini kata kerja yang perlu kita hafalkan teman-teman. Kalau regular verb itu kan beraturan ya, jadi tidak perlu kita hafalkan karena perubahannya kedua dan ketiga itu hanya menambah huruf E dan D. Contoh misalnya walk, berjalan, jadi walk. Bekerja, work, tambah id aja di kedua dan ketiganya. Tapi kalau irregular verb teman-teman ini totally change ya, jadi secara total dia berubah ke satu, kedua dan ketiganya. Nah contohnya adalah eat at eaten, ya kan berubah total nih. Eat at eaten, go went gone, speak spoke spoken. But don't worry teman-teman, ya nggak usah khawatir karena saya punya pola yang akan membantu teman-teman untuk mengingat kata kerja yang irregular verb ini. Dan kabar baiknya, selain nanti akan saya kasih polanya, jumlah irregular verb itu juga terbatas, tidak sampai ratusan gitu ya. Jadi sedikit sekali ya, di bawah, saya kira di bawah 300 kosakata kali ya. Jadi sangat-sangat terbatas sekali, jadi gampang sekali untuk mengingatnya. Karena yang berubah itu saja, dan lebih banyak yang regular verbnya. Oke, sekarang langsung kita coba. Pola pertama yaitu adalah pola in, an, un. Jadi teman-teman perhatikan clue-nya nih. Clue yang pertama adalah pola in, an, un. Jadi kalau kata kerja itu ada in-nya, maka berubah menjadi an, maka berubah menjadi un. Itu bahasa Indonesianya ya. Nah, kita kasih contoh sekarang nih teman-teman. Misalnya kita mau menghafal kata kerja yang artinya adalah apa teman-teman? Memulai. Teman-teman tahu nggak memulai bahasa Inggrisnya apa? Memulai ada dua, start. Ya, ini yang regular verb, start. Nah, started. Tapi kalau yang saya maksud, ini kan yang ada in-nya, maka jadi apa? Begin. Nah, begin ya kan, memulai. Maka perubahannya menjadi began, kemudian began. Begin, began, began. Itu kan kalau diurutin in, an, un. Betul nggak? Coba deh teman-teman tulis deh. Begin, began, began. Kan in, an, un. Oke, itu yang pertama contohnya. Yang kedua, misalnya teman-teman mau mengingat atau menghafal kata bernyanyi. Apa bernyanyi bahasa Inggrisnya? Oke, sing, betul. Sing kan ada in-nya tuh ya kan? Maka berubahnya jadi sang. Terus jadi sang, ya kan? Sing, sang, sang. Nggak masalah kali kan? Jadi sama tuh antara begin, began, began, sing, sang, sang. Nah contoh yang ketiga saya kasih contoh, yaitu apa? Berbunyi. Bunyi bahasa Inggrisnya apa? Yes, berdering. Ring, reng, rang. Kan ada in, ada an, ada unnya tuh. Nah itu saya kasih 3 contoh. Nanti teman-teman saya akan berikan daftar itunya ya, irregular verbnya dalam bentuk PDF kali ya. Nanti kita akan berikan kepada Anda, atau nanti di sesi soal nanti kita akan berikan. Kemudian yang kedua teman-teman, yaitu pola EA kemudian berubah menjadi OE dan berubah menjadi OEN. EA, OE, OEN. Nah gampang kan? Apa contohnya? Contohnya teman-teman berbicara. Apa bahasa Inggrisnya berbicara? Speak. Kan ada EA tuh di tengah-tengahnya. EA, speak. Spoke, ya kan? Spoke kan? Spoken. Nah, speak, spoke, spoken. Teman-teman lihat polanya deh. Sekali lagi, speak, spoke, spoken. Kemudian yang kedua adalah mencuri. Apa mencuri? Steal. Steal, stole, stolen. Kan sama tuh berubahnya. Polanya berubahnya sama kan? Kemudian contoh yang ketiga, misalnya bersumpah, berjanji. Swear, swore, sworn. Betul nggak? Nah, itu. Jadi setiap
ada pola yang sama, maka bisa dipastikan perubahannya sama, teman-teman. Gitu. Yang ketiga adalah pola AY, AID. AID. Nah, AY, AID, AID. Contohnya apa sih? Membayar apa membayar? Pay. Kan ada AY-nya tuh. Maka berubahnya menjadi paid, paid. Pay, paid, paid. Ya kan? AY, AID, AID. Nah, kemudian apa lagi? Contoh yang kedua misalnya lay ya, lay. Nah, berbaring tuh lay. Lay, late, late. Betul kan? Kemudian contoh yang ketiga berkata. Say, said, said. Nah, jadi kedua dan ketiga sama. Nah, jadi sekali lagi pay, paid, paid. Lay, late, late. Say, said, said. Nah, kemudian yang keempat, pola yang berikutnya adalah EED menjadi ED, ED. EED jadi ED, ED. Contohnya apa sih? Memberi makan. Feed, fed, fed. Ya kan? Memberi makan. Feed, fed, fed. Nah, kemudian apa lagi? Berternak. Breed, bread, bread. Betul kan? Breed, bread, bread. Nah, kemudian berdarah. Bleed, bled, bled. Nah, kan polanya sama tuh. EED, ED, ED. Kemudian yang kelima, pola END. Nanti D-nya berubah menjadi T. END, ENT, ENT, gitulah. Contoh misalnya mengirim. Apa mengirim? Bahasa Inggrisnya send. Kan ada ND tuh. Maka berubah keduanya adalah send, sent, sent. Nah, kan? Nah, kemudian meminjamkan. Bukan meminjam ya, meminjamkan. Lend. Kan ada E-nya tuh, sama N sama D. Lend, 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 lend. Kemudian yang ketiga, membungkuk. Bend, bend, bend. Sama tuh. END jadi ENT, ENT. Nah, itu pola. Jadi setiap teman ketemu pola yang sama, berubahnya sama. Kemudian yang keenam adalah pola IND menjadi OUND. IND ini contohnya apa? Wind, ya kan? Meniup angin. Wind, won, won. Menemukan. Find, found, found. Ya, terus ini bind, bind, ya kan? Bind, bound, bound. Nah, kan sama tuh. IND jadi OUND dan OUND. Nah, nanti ketemu pola yang sama, maka berubahnya sama. Artinya, dari sekian banyak pola yang sama, teman-teman kan hanya butuh mengingat satu kata saja. Untuk pola IND, ya cukup ingat satu kata aja. Pola END, cukup ingat satu kata aja, dan seterusnya. Jadi akan mempermudah kita untuk memancing ingatan kita tentang perubahan kata kerja irregular verb yang lain dengan pola yang sama. Kemudian pola yang ketujuh, teman-teman, OW berubah menjadi EW, berubah menjadi OWN. Contoh misalnya meniup, blow, jadi blue, blown, ya kan? Blow, blue, blown. Kemudian apa lagi contohnya? Mengalir, flow, flew, flown, ya kan? Sama tuh, flow, flew, flown, blow, blue, blown. Kemudian apa lagi? Tahu, know, knew, known. No, new, known, ya kan? Kemudian yang keempat nih, saya kasih contoh yang keempat. Tumbuh, grow, grew, grown. Polanya sama, teman-teman. Ya kan, dari OW kan ada grow, OW, E sama W, dan O sama N. Nah, kemudian pola yang ke-8, teman-teman, EEP menjadi EPT, EPT. Apa contoh kata kerjanya? Contohnya adalah apa? Tidur, sleep. Maka berubahnya menjadi EPT, slept, sleep, slept, slept. Menjaga, keep, kept, kept. Kemudian apa lagi? Menyapu, sweep, swept, swept, ya kan? Jadi sama, teman-teman, terus merangkak, creep, kept, kept. Nah, sama tuh. Jadi EEP menjadi EPT, EPT. Kedua dan ketiganya sama. Kemudian yang ke-9, pola yang ke-9 ini, teman-teman, adalah pola 122. 122 nih maksudnya dua kedua dan ketiganya sama gitu, sama dengan yang kedua. Contohnya misalnya bring, brought, brought.
Kemudian buy, bought, kemudian tell, told, dan seterusnya. Ini memang rada random ya, tapi teman-teman juga harus tahu pola ini juga karena perubahannya sama. Kedua dan ketiga sama. Kemudian yang ke-10 teman, ini pola bundle saya sebutnya ya. Kenapa saya sebut pola bundle? Karena dia nggak berubah. Pertama, kedua, ketiga nggak berubah. Contohnya misalnya bet. Bertarung, bet. Kemudian memotong, cut, nggak berubah tuh. Kata kerja pertama, kedua, dan ketiganya. Kemudian contoh yang ketiga misalnya put, meletakkan, put. Satu lagi deh saya kasih contoh, misalnya shut, menutup, shut, nggak berubah. Ini yang saya sebut dengan bundle ya. Jadi kata kerja pertama, kata kerja kedua, ketiga nggak berubah. Nah, inilah teman-teman pola-pola yang teman-teman harus kuasai. Jadi teman-teman cukup ingetin 10 pola saja. Karena dari sekian banyak irregular verb itu ada pola-pola ini semua. Nah, kuasai pola ini, maka nanti teman-teman mapping dengan irregular verb yang sama polanya itu, maka akan membantu teman-teman untuk memudahkan mengingatnya. Baik teman-teman, saya pikir untuk pola irregular verb cukup ya, karena memang materi ini sangat terbatas. Yang penting teman-teman nanti explore ya untuk penggunaannya dan list data irregular verbnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan yang paling penting teman-teman ingat polanya saja. Ya insya Allah ini akan membantu kita mengingat lebih banyak irregular verb lagi. Okay, I think that's enough. Thank you very much for your attention. See you on next videos. Good luck and thank you.